Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya. Yaitu dengan pembahasan kita, yaitu dengan pembahasan fikih, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang fikih, ya, untuk kelas 11, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa macam pembahasan, ya. Bahkan kita telah membahas tentang darah haid kemarin, ya. Kalau nggak salah kita telah membahas tentang darah haid, ya. Itu udah banyak kita lalui dari pembahasan toharoh, ya, air sampai darah haid. Kemudian kita akan ini udah sebenarnya nih, ya. Oh iya, udah jauh ya sebenarnya. Sekarang kita kemarin kita terakhir membahas tentang pembahasan istihadah, ya, atau darah haid atau darah penyakit, ya. Istihadah atau darah haid, darah kebiasaan, dan itu telah selesai kita bahas, ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitabus shalah, ya. Kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita telah masuk ke dalam kitabus shalat. Ya, di sini yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang kitabus shalah, kitab tentang salat. Setelah sebelumnya tadi kita membahas tentang kitab toharoh, sekarang kita membahas tentang kitabus salat, ya. Itu bab kedua. Nah, lihat di sini wa yastamil ala khamsati asbaban, dan kitab salat ini mencakup kepada 11 bab, ya.
11 bab yang ada di dalam kitab sholat ini. Kita bahas satu persatu. Yang bab pertama, bab awal, yaitu fi ta'rifis sholat, ya, di dalam pengertian sholat, dan keutamaan sholat, dan wajibnya, hukum wajibnya sholat 5 waktu. Ya, di sini babul awal fi ta'rifis salat wa fadluha wa wujub salatul khams. Ya, ta'rifis salat, pengertian salat dan keutamaan salat dan wajibnya salat 5 waktu. Yang pertama, ta'rifuha, salat, as-shalah lugatan ad-du'a. Pengertiannya, salat secara bahasa adalah ad-du'a. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, ya, yaitu doa. Itu secara bahasanya. Kemudian secara istilah adalah ibadatun zatu aqwalin wa afwalin makhsusatun, ya, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yaitu ibadah, ya, yang dimana ibadah itu yang bercampur dalamnya perkataan dan perbuatan, ya, ada bacaan, ada perbuatan, gerakan, ya, yang maksus, yang khusus yang diwahyukan oleh wahyu, ya, maksudnya syariat, Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa buat-buat sendiri. Ya, muftatahatun, yang dibuka atau diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Kemudian muhtatamatun, yang ditutup dengan at-taslim, yaitu salam. Yaitu dia sholat. Dan akan datang pembahasannya tentang pada bab selanjutnya. Dan sekarang kita membahas dulu keutamaannya, yaitu keutamaan sholat, yaitu sholat min akadu arkanul Islam ba'da syahadatain. Ya, sholat ini adalah dari rukun yang paling akad, yang paling kuat atau paling ditekankan, ya, ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Bal hiya umudul Islam, bahkan dia adalah tiang-tiang Islam. Waqad faradahu Allah ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fawqa 7 samawat. Bahkan dia adalah tiang agama, dan Allah SWT telah mewajibkan salat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, pada malam Isra Mi'raj, ya, bahkan disyariatkannya di atas 7 langit, ya, di atas 7 langit, karena pada Rasulullah SAW sedang Mi'raj itu di atas langit ke-7. Wadzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslimin. Maka itu adalah petunjuk bahwasanya ini adalah sangat penting di kehidupan kaum muslimin, ya.
Bahwasanya salat ini sangat penting bagi kehidupan agama ataupun dunia kaum muslimin. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah SAW idza hadabahu amrun faza ila salat. Rasulullah jika pusing terhadap sesuatu maka Rasulullah langsung salat, ya. Wajah fi fadliha wal hasu ala ahadisul katsirah minha, dan banyak keutamaan salat ini, ya. Di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatul kaba'ir, ya. Salat 5 waktu, kemudian dari Jumat kepada Jumat yang lain, kemudian dari Ramadan kepada Ramadan yang lain, maka dia adalah mukaffirat, sebagai penghapus, ya, dari dosa-dosa apabila dia dijauhkan dari dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu, kemudian Ramadan, hari Jumat itu menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yattasil minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai', qalu la yabqa min daranihi syai', qala fadzalika masalus salawatil khamsu yamhullahu bihinna khataya wadawanu alwashu. Ada di sini ara'aitum, apakah kalian melihat, lau anna nahran, apabila nahar sungai, bibabi ahadukum, di depan pintu kalian, dan kalian bisa mandi di situ 5 kali dalam sehari, apakah ada kotoran yang lengket di tubuh kalian? Maka mereka berkata, tidak ada kotoran yang lengket di tubuh kami, Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fadzalika masalu salawatul khams, dan begitulah dia misal atau layaknya salat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wadaron itu maknanya adalah wasakh, kotoran. Maka tidak ada kotoran yang lengket jika, maksudnya dosa-dosa kecil yang lengket di tubuh kita, di hati kita, jika kita selalu sholat 5 waktu. Itu dia, ya. Itu dia fadluha. Dan kemudian kewajibannya adalah, kita baca, kewajibannya, wujubuha, lihat di sini, wa faridatuha ma'lumatun bil kitab wa sunnah wal ijma' al ma'lum minad din bid darurah. Lihat di sini, dan kewajiban dari sholat 5 waktu ini sudah sangat maklum, ya, bahkan dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, bahkan ijma' para ulama yang diketahui secara agama, diketahui di agama secara darurat, ya, maksudnya darurat pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. Di ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah.
Ya, wa aqimus shalah artinya dan dirikanlah salat. Kemudian qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman untuk dia apa? Untuk dia mendirikan salat. Berarti orang-orang mukmin di sini diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian kita buka halaman selanjutnya. Begitu juga hadis, ya, hadis di dalam dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pada saat apa ini? Pada saat Mi'raj, yaitu setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke atas langit ketujuh, itu dia Mi'raj. Maka Rasulullah berkata di situ, ya khamsu wa hiya khamsun, dia ada 5, bahkan akan tapi pahalanya itu 50. Jadi 110 menunjukkan inilah dia besarnya keutamaan dari sholat 5 waktu itu sendiri. Ini disebutkan di dalam Sahihain, di dalam dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian katakan sini waqala sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam, kepada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang syariat-syariat Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yawm wal lailah, ya. Itu diwajibkan apa? Khamsu salawat, 5 salat 5 waktu di setiap hari, ya, dan setiap malamnya. Kemudian berkata seorang, hal alayya ghairahunna, apakah padaku kewajiban atasku ada selainnya? Maka Rasul menjawab, la illa an tatawu, tidak, salat tidak ada kecuali salat sunnah, yang wajib cuman 5 waktu ini, ya. Wa tajibus salat ala muslimul balik wal aqil, ya. Maka salat ini diwajibkan kepada muslim yang balik dan yang akil. Fala tajibu alal kafir, maka dia tidak diwajibkan kepada orang kafir, ya, karena orang kafir tidak akan diterima juga ibadahnya. Wala sogir, dan begitu juga tidak diwajibkan kepada anak kecil. Wal majnun, dan tidak diwajibkan kepada orang gila, majnun, karena dia tidak berakal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam anis salasah, anin na'im hatta yastayqida, wa anis sagir wa anil majnun hatta yafiqa, wa anis sagir hatta yablugha. Yaitu kita artikan bahwasanya pena itu akan diangkat, maksudnya tidak ditulis, ya. Kewajiban itu terhadap 3 hal, ya. Yang pertama, an-naim hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun kembali. Kemudian orang gila sampai dia berakal lagi, atau anak kecil sampai dia balik. Setelah balik baru dia diwajibkan. Itu dia maksudnya.
walakin yu'mar biha al-aula litamami sab'a sinin, akan tapi diperintahkan ketika sudah 7 tahun, dan kemudian dipukul jika dia meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Faman jahadaha aw taraka faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkannya maka atas kewajibannya maka dia telah kafir, ya, keluar dari agama Islam, sebagaimana Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, menunjukkan bahwasanya ini adalah kepentingan dan atau kewajiban yang sangat harus ditekankan untuk kaum muslim, ya, jika mereka meninggalkan sholat, ya, dan telah tahu ilmunya maka dia keluar, ya, dari Islam, ya, dan dia tetap sombong dan tidak mau melakukan sholat maka dia keluar dari Islam. Paham ya? Itu dia. Ini menunjukkan besarnya salat itu di dalam agama Islam, sampai dikeluarkan dari Islam jika orang meninggalkannya. Kemudian kita lihat bab selanjutnya. Ya, bab yang kedua yaitu bab al-azan wal iqamah, ya, bab tentang azan dan iqamat. Ya, ini bab tentang azan dan iqamat. Setelah kita tadi membahas tentang kewajiban salat, maka kita harus membahas tentang bagaimana salat itu dikerjakan. Sebelumnya ada apa? Yaitu sebelumnya adalah azan dan iqamat. Maka kita masuk dulu, ya, terhadap pembahasan azan dan iqamat itu sendiri. Ya, kita bahas sedikit tentang azan dan iqamat. Yang pertama kita bahas dulu sebisa mungkin tentang mas'alatul ula, masalah yang pertama, yaitu ta'riful azan wal iqamah, ya, pengertian azan dan iqamat dan hukumnya. Pengertian azan dan iqamat dan hukumnya. Yang pertama, ta'riful azan wal iqamat, pengertian azan dan iqamah. Ya, di sini pengertian azan dan iqamat. Jadi di sini pertama ta'riful azan dan iqamah, pengertian azan dan iqamat. Apa itu pengertian azan dan iqamat? Nah, di sini azan secara bahasa adalah al-i'lam. Nah, i'lam itu dari kata lama, maksudnya i'lam yaitu memberi tahu, ya.
memberitahu masuknya waktu sholat. Jadi kalau udah masuk waktu sholat diberitahu, ada yang memberitahu yaitu azan. Maka orang tahu bahwasanya ini udah masuk waktu zuhur nih, berarti itu dari tandanya itu dengan azan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa adzanu minallahi wa rasulih. Nah, itu dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ini secara bahasanya dia pemberitahuan atau al-i'lam, pemberitahuan. Adapun secara syariat, ya, al-i'lam bidukhuli waqti sholat bizikrin maksusin, yaitu i'lam, pemberitahuan bidukhuli waqti sholat dengan masuknya waktu yang bahwasanya memberitahu tentang sudah masuknya waktu sholat bizikrin maksus, dengan zikir yang khusus, maksudnya penyebutan yang khusus. Itu dia untuk azan, yaitu pemberitahuan tentang masuknya sholat, masuknya waktu sholat, ya, dengan perkataan yang khusus, maksudnya dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, dibuat oleh syariat, tidak dibuat-buat oleh orang-orang seenaknya, ya. Seperti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ini adalah azan. Nah, kemudian iqamat, adapun iqamat secara bahasa adalah masdar dari aqama. Iqamah itu masdarnya, artinya membangunkan. Ya, hakikatnya adalah iqamatul qaid, membangunkan orang yang duduk. Nah, iqamat ini adalah tanda bahwasanya sholat ini akan didirikan, sholat jamaah akan didirikan, bukan waktu masuknya sholat. Kalau waktu masuk sholat itu azan. Tapi kalau iqamat ini bedanya adalah tanda didirikannya atau akan dimulainya sholat, ya, berjamaah. Maka orang duduk di masjid ini dia bangun dengan adanya iqamat. Itulah dia maksudnya iqamat. Kemudian secara syariat atau secara syar'i, iqamah ini adalah i'lam bil qiyam ila sholat bi dzikril makhsus wa rada bihi syari'. Lihat di sini i'lam, pemberitahuan terhadap untuk berdiri, maksudnya orang yang duduk di masjid itu berdiri, ya, ila sholat, untuk berdiri untuk langsung melakukan sholat, dan mulai ini maksudnya sholat akan didirikan bi dzikril makhsus, dengan zikir atau penyebutan lafaz-lafaz tertentu yang dibuat yang dibuat oleh syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, nggak bisa dibuat-buat oleh manusia, ya, seperti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, maka ini adalah datang dari syariat, bukan dibuat-buat oleh orang atau ulama dan seterusnya. Paham, ya? Itu dia tentang pengertiannya, baik pengertian azan, kemudian pengertian iqamat. Adapun sekarang hukumnya, apa sih hukum azan dan iqamat ini? Nah, hukumnya al-azan wal iqamat masru'ani fi haqqir rijali li shalawatil khamsi duna ghairiha, ya, wa huma min furudil kifayah idza qama bihima man yakfihi saqatal ismu anil bakin li'annahuma min syara'il islam adh-dhahirah fala yajuz ta'tiluhuma. Ya, di sini azan dan iqamat itu disyariatkan. Hukumnya apa? Hukumnya disyariatkan, ya. Kalau disyariatkan berarti itu wajib atau sunnah, ya.
berarti dia wajib di sini ya. Kalau disyariatkan berarti artinya wajib ya. Wajib bagi hak rijal, bagi hak laki-laki bukan perempuan, karena yang diwajibkan sholat jamaah itu laki-laki ya. Laki-laki untuk sholat apa? Untuk sholat 5 waktu duna wailiha ya, bukan sholat yang lainnya, bukan sholat tarawih, bukan sholat malam atau sholat idul fitri, idul adha, tidak, karena azan dan iqamah itu cuma untuk sholat 5 waktu yang wajib ya. Wa huma min furudil kifayah dan dia adalah furudil kifayah. Maksudnya azan dan iqamah ini bukan fardu ain tapi fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu apa? Idza qama bihi ma yakfi saqata ismu anil bakin ya. Jika telah ada orang yang menunaikan fardu kifayah ini walaupun satu orang, maka dosanya itu tidak lagi ada untuk selainnya yang tidak mengerjakan. Jadi cukup satu aja, satu ini sebagai pengganti atas yang lainnya. Jika tidak ada yang melakukan, dosa semua. Tapi kalau ada satu yang melakukan, maka semuanya tidak berdosa. Yang dapat pahala cuma yang azan atau iqamat itu saja. Paham ya? Berbeda dengan fardu ain, perorangannya harus melakukan ya, nggak bisa diwakilkan ya, nggak bisa satu orang saja yang lain nggak ada dosa, nggak bisa. Itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Nah, maka azan qomat ini cukup satu orang saja, qomat juga cukup satu orang saja, azan juga ya. Ya, nggak kayak sholat 5 waktu harus semuanya sholat. Kalau ini satu orang saja yang melakukan dapat pahala, agar tapi dosa tidak dapat untuk semuanya. Semuanya tidak mendapat dosa karena sudah ada satu yang bangun di atasnya. Kemudian karena ini adalah kenapa azan dan iqamat ini adalah dari syiar-syiar terbesar dari Islam ya. Di situ azan, qomat setiap 5 waktu ya, dan itu suaranya berdengung sampai penjuru dunia. Ini menunjukkan syiar Islam yang paling zahir, yang paling nampak ya. Fala yajuz ta'tiluhuma, maka nggak boleh ditinggalkan. Jadi harus ada minimal satu ya, memang minimal dan maksimal satu orang setiap waktunya, satu kali azan, satu kali qomat di setiap masjidnya. Nah, ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka semuanya akan mendapat dosa karena dia fardu kifayah. Mungkin saja yang dapat sampaikan. Untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.